Salam, puji Tuhan. Senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa kembali lagi dalam ibadah kita secara virtual. Dan tema kita melanjutkan minggu yang lalu, yaitu menjalin hubungan dengan Allah. Adapun cara untuk menjalin hubungan dengan Allah, minggu yang lalu sama-sama kita sudah dengarkan, yaitu melalui hidup yang bersukacita. Pada kesempatan saat pagi hari ini, cara yang paling mudah untuk menikmati hubungan kita dengan Allah adalah tetap melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan kepada Tuhan itu adalah semua tindakan baik dalam pikiran yang diucapkan dan yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Seperti kisah keluarga Betania, keluarga Maria dan Marta. Kita tahu bahwa keluarga ini sangat mengasihi Tuhan dan berusaha memberikan pelayanannya yang terbaik kepada Yesus. Kalau kita sama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita sama-sama mengerti bahwa Maria sangat menikmati hubungan pribadinya dengan Tuhan melebihi apapun. Dan Marta sibuk dengan pekerjaannya di dapur untuk mempersiapkan jamuan bagi Yesus. Sikap manakah yang paling berkenan di hadapan Tuhan? Sebenarnya perbuatan yang dilakukan Marta dan Maria adalah baik adanya di mata Yesus. Keduanya tidak ada yang salah jika dilakukan dengan segenap hati. Namun kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, mengapa Yesus menegur Marta? Dikatakan di dalam ayat 41, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Teguran Yesus ini bukan serta-merta karena Yesus tidak setuju dengan pelayanan yang sudah dilakukan Marta. Tidak, bukan demikian. Tetapi teguran Yesus ini adalah lebih menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan Marta tidak dengan sepenuh hati. Perhatikan protes Marta. "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Seolah-olah ini menjadi protes Marta bahwa pelayanannya adalah yang terbaik dan perlu untuk didukung. Bagi Yesus, melayani Tuhan yang dibutuhkan adalah ketulusan hati, bukan mencari tendensi dan pujian semata. Jika itu yang dicari Marta, hasilnya adalah sebuah kekecewaan. Yesus berkata, "Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Inilah yang dikehendaki Yesus. Duduklah diam di kakinya daripada sibuk untuk mencari puji-pujian, seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Pada kesempatan yang tepat, Maria duduk diam di kaki Yesus untuk mendengarkan nasihat dan perkataan Yesus. Itu yang terbaik karena semua yang dilakukan Maria adalah dengan ketulusan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun dapat belajar seperti Maria. Yang pertama, tetap fokus dan melayani pribadi Tuhan. Yang dimaksud dengan melayani Tuhan adalah melayani pribadinya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Seperti di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23-24. Firman Tuhan berbunyi, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang kedua, jangan sibuk dengan perkataan orang, tapi sibuklah dengan perkataan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan, katakan di sana, bukan perkataan orang lain, sebab perkataan orang tidak memiliki kuasa apa-apa atas hidup kita. Tetapi perkataan firman Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk memulihkan dan menyelamatkan kita semuanya. Dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang keempat dan Injil Yohanes pasal 12 ayat 3, di sana dikisahkan Maria ketika mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Banyak orang yang menuduh dia telah melakukan pemborosan, tapi Maria tidak peduli dan dia terus melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhanlah yang akan membela Maria. Mengapa Yesus lebih membela Maria? Karena Maria tidak sibuk dengan perkataan orang lain, tetapi Maria justru sibuk dengan perkataan Tuhan. Maria lebih mengutamakan Yesus daripada perkataan-perkataan yang mencemoohnya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 juga terdapat kisah yang serupa, yaitu tentang Zakeus. Kita tahu bahwa ketika Yesus berkata kepada Zakeus ia akan menumpang di rumahnya, Zakeus begitu bersukacita menerima Yesus. Namun semua orang yang ada di situ bersungut-sungut melihat hal itu, karena ia dianggap sebagai orang berdosa. Tapi Zakeus lebih memilih melayani Tuhan daripada mendengarkan omongan-omongan orang cemooh yang memojokkan dia. Dan hasilnya dari Zakeus yang melayani Tuhan Yesus adalah sukacita yang luar biasa, keselamatan yang diterima baginya dan seluruh keluarganya. Betapa indahnya melayani Tuhan, sebab Tuhan yang akan menyelesaikan segala perkaramu, Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala perkaraku. Firman Tuhan katakan, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini tidak cukup kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi kita juga harus menikmati hubungan tersebut, yaitu dengan cara selalu bersukacita dan tetap melayani Tuhan. Percayalah, di saat kita diam menikmati hubungan itu, Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya bagi kita dan memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita dan Immanuel. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menikmati perjamuan kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah kembali menyegarkan dan menumbuhkan iman kami, bahwa kami akan tetap fokus melayani-Mu. Kami lebih mengutamakan perkataan Tuhan yang membangun diri kami daripada perkataan-perkataan yang tidak benar. Berkatilah kami, perjamuan kami hari ini, kuduskan dan layakkan agar supaya kami boleh berkenan menikmati tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan saya akan membimbing dalam perjamuan ini. Kita ambil roti dan kita angkat roti di atas kepala dan kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Kita ambil cawan anggur, kita angkat di atas kepala kita dan kita memberikan penghormatan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pada kesempatan saat pagi hari ini, kami telah menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu, Engkau bersama dengan kami dan kami ada di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami tetap menjadi bagian dari milik-Mu untuk selama-lamanya. Dengan darah-Mu Engkau telah menjamah dan menyucikan, mengampuni kami, dan kami menjadi orang yang layak dan merdeka. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.